Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang ilmu munasabah dalam Al-Quran. Saya Elita Alia Rahyani akan menjelaskan pengertian munasabah. Secara etimologis, al-munasabah berasal dari masdar an-nasabu yang berarti al-qorobah. Kata qorobah sendiri berarti dekat. Jadi, orang yang berasal dari nasab yang sama disebut qorobah atau kerabat karena kedekatannya itu. Oleh sebab itu, al-munasabah adalah sesuatu yang masuk akal jika dikemukakan kepada akal akan diterima. Sedangkan secara terminologis yang dimaksud dengan munasabah adalah mencari kedekatan, hubungan, kaitan antara satu ayat dengan ayat yang berdekatan, baik dengan yang sebelumnya maupun yang sesudahnya. Dari pengertian dan perincian tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa munasabah adalah pengetahuan yang menggali hubungan ayat dengan ayat dan hubungan surat dengan surat dalam Al-Quran. Selanjutnya, macam-macam dan bentuk-bentuk munasabah akan dipresentasikan oleh presentator kita yang kedua, Mbak Eka Nurfadilah. Selanjutnya yakni macam-macam munasabah. Yang pertama adalah hubungan kata demi kata dalam satu ayat. Dalam munasabah ini, setiap ayat secara lahirnya terlihat berdiri sendiri, bahkan saling bertentangan satu dengan yang lain. Tetapi hubungan tersebut baru tampak dengan adanya huruf athof. Contoh dari munasabah kata demi kata dalam satu ayat ini adalah surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Jika diperhatikan, ayat-ayat tersebut seperti tidak ada kaitannya antara satu ayat dengan ayat yang lain, padahal hakikatnya saling berkaitan erat. Penyebutan dalam penggunaan kata unta, langit, gunung, dan bumi pada ayat tersebut berkaitan erat dengan kebebasan yang berlaku di kalangan lawan bicara yang tinggal di padang pasir. Yang dimaksud adalah suku Badui, di mana kehidupan mereka sangat bergantung pada ternaknya, yaitu unta, namun keadaan tersebut tidak akan bisa berlangsung kecuali dengan adanya air yang diturunkan dari langit untuk menumbuhkan rumput-rumput di tempat mereka menggembala. Dan mereka memerlukan gunung-gunung dan bukit-bukit untuk berlindung dan berteduh, serta mencari rerumputan dan air dengan cara berpindah-pindah di atas hamparan bumi yang luas. Yang kedua adalah hubungan antara awal ayat surat dengan penutup surat atau fasilah surat. Dalam satu surat terdapat korelasi antara awal surat dan akhir surat. Misalnya dalam surat Al-Qasas, surat dimulai dengan kisah Nabi Musa alaihi salam dan Raja Fir'aun serta pasukannya. Sedangkan di akhir surat, Allah menegaskan bahwa orang Islam tidak boleh menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Yang ketiga adalah hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Munasabah antar ayat ini dapat dijumpai dalam surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Dalam ayat 45 terdapat kata al-khosyi'in, sedangkan pada ayat 46 dijelaskan apa yang dikehendaki dari al-khosyi'in, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepada Tuhannya. Yang selanjutnya adalah hubungan antar kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Munasabah jenis ini mencari hubungan antara satu kelompok dengan kelompok ayat berikutnya. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 1-20 membicarakan tentang kategori manusia yang ditinjau dari keimanannya. Sedangkan dalam ayat 1 dijelaskan kembali dalam ayat 1-5 membicarakan tentang siapakah yang dimaksud dengan orang-orang bertakwa, yaitu orang-orang yang selaras antara Islam, iman, dan ihsannya. Dalam ayat ke-6-7 dijelaskan bahwa orang kafir adalah orang yang secara lahir dan batin mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat ke-8-20 berbicara tentang orang-orang munafik, yaitu orang yang mengaku beriman tapi dalam hati mengingkari Allah.
Yang selanjutnya adalah hubungan antara awal surat dan akhir surat sebelumnya. Munasabah jenis ini mencari hubungan antara awal satu surat dengan akhir surat sebelumnya. Dapat dilihat dalam surat Al-Hadid ayat terakhir dan surat Al-Waqiah Al-Hadid ayat pertama dan Al-Waqiah ayat terakhir. Al-Hadid ayat pertama berbunyi, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Sedangkan surat Al-Waqiah ayat terakhir berbunyi, Fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat akhir surat Al-Waqiah dan awal surat Al-Hadid itu sama-sama perintah untuk bertasbih kepada Allah. Macam-macam munasabah yang terakhir adalah hubungan antara nama surat yang satu dengan surat yang lain. Contohnya dalam surat Al-Fatihah berisi tentang tauhid, baik segi rububiyah, mulkiyah ataupun ilahiyah. Dalam Al-Baqarah dijelaskan bahwa dalam doktrin tauhid, seorang dilarang menuhankan apapun atau bahkan siapapun selain Allah, termasuk menuhankan Al-Baqarah, sebagaimana yang dilakukan oleh Bani Israel di bawah inisiatif As-Samiri. Guna melakukan pembinaan dan mempertahankan tauhid secara konsekuen, diperlukan pembinaan dalam keluarga. Dan salah satu keluarga yang menjadi teladan adalah keluarga Imran yang dijelaskan dalam surat Ali Imran. Salah satu sebab pentingnya keberhasilan sebuah keluarga adalah peran kaum wanita, terutama ibu. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa. Sebuah keluarga tentu memerlukan kecukupan ekonomi, terutama untuk makan dan minum. Makanan dan minuman yang dibutuhkan tentu saja makanan yang halal, baik dan bergizi, serta disyariatkan mengkonsumsi makanan yang baik untuk tubuh. Tentang makanan-makanan ini sudah dijelaskan dalam surat Al-Maidah, sehingga sudah jelas hubungan antara surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan Al-Maidah. Selanjutnya yakni bentuk-bentuk munasabah. Ditinjau dari sifatnya, munasabah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dhahiratul irtibat. Dhahiratul irtibat adalah munasabah yang terjadi karena bagian Al-Quran yang satu dengan yang lain nampak jelas atau kuat hubungannya. Seperti contoh adalah surat Al-Isra ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang diisrakannya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh keterangan tentang diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari kedua ayat tersebut nampak jelas bahwa keduanya memberi keterangan tentang diutusnya Nabi dan Rasul. Bentuk munasabah yang kedua adalah khafiyatul irtibat. Artinya munasabah ini terjadi antara bagian-bagian Al-Quran tidak ada kesesuaian, sehingga tidak tampak adanya hubungan di antara keduanya, bahkan tampak masing-masing berdiri sendiri. Biasanya khafiyatul irtibat ini ditandai dengan adanya huruf matof seperti contoh dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 seperti yang dijelaskan pada macam-macam munasabah di awal. Urgensi ilmu munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Urgensi ilmu munasabah adalah untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran dari segi redaksinya yang paling berkorelasi satu sama lain. Terlepas dari hal itu, banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urgensi ilmu munasabah. Menurut As-Suyuti, ilmu munasabah adalah ilmu yang sangat penting dalam penafsiran Al-Quran, tetapi hanya sedikit di antara para mufasir yang memberikan perhatiannya karena ilmu ini sangat memerlukan ketelitian dan kejelian. Di antara mufasir yang banyak memberikan perhatian terhadap ilmu munasabah adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ar-Razi menyatakan sebagian besar rahasia yang tersembunyi dari Al-Quran tersimpan dalam persoalan urutan surat dan ayat serta kaitan antara satu sama lain.
Khusus tentang surat Al-Baqarah, Ar-Razi menyatakan bahwa siapa saja yang memperhatikan rahasia susunan ayat-ayat dalam surat ini akan mengetahui bahwa Al-Quran tidak hanya mukjizat dari segi kefasihan, lafal-lafalnya dan kehebatan isinya, tetapi juga mukjizat dari segi susunan surat dan ayat-ayatnya. Ada 3 arti penting dari munasabah sebagai salah satu metode dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, dari sisi balaghah. Korelasi antara ayat dengan ayat menjadikan ayat-ayat Al-Quran utuh dan indah. Bila dipenggal, maka keserasian, kehalusan, dan keindahan kalimat yang teruntai di dalam setiap ayat akan menjadi hilang. Yang kedua, ilmu munasabah dalam memudahkan orang dalam memahami makna ayat atau surat. Tanpa memahami kaitan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya dalam satu ayat, atau kaitan antara satu ayat dengan ayat berikutnya, bisa saja seorang yang membaca Al-Quran tidak dapat menangkap keutuhan makna, bahkan dapat menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan seperti yang sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Ketiga, ilmu munasabah sangat membantu seorang mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, sehingga dapat menjelaskan keutuhan makna ayat atau kelompok ayat, dan juga dapat menjelaskan keserasian antara kalimat dengan kalimat dan ayat dengan ayat, bahkan antara surat dengan surat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.